Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan bisnis plan budidaya tanaman pakcoy. Perkenalkan, saya Darul Rizky Baturrahman, absen 11. Saya Ahmad Farid Bajila, absen 1. Saya Alvareza Muhammad Sofani, absen 6. Saya Muhammad Nabi Putra Alfianta, absen 25. Saya Ki Ganjarus Prasojo, absen 21. Kelompok kami membuat proposal yang berjudul budidaya tanaman pakcoy dengan media tanam sederhana. Logonya seperti yang terlihat di samping. Dari kelas 10-9 kami beranggotakan Ahmad Farid Bajila, Alvareza Muhammad Sofani, Darul Rizky Baturrahman, Dias Agam Hafal, Ki Ganjarus Prasojo, dan Muhammad Nabi Putra Alfianto, SMA Negeri 1 Batu, tahun 2025. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayatnya penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul Budidaya Tanaman Pakcoy dengan Media Tanam Sederhana. Ini tepat pada waktunya. Segala kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan laporan ini dengan baik. Tanpa izinnya, tentu laporan ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas serta memperkenalkan hasil budidaya kami, yaitu sayuran pakcoy. Budidaya pakcoy bertujuan untuk menghasilkan sayuran yang sehat dan bergizi bagi masyarakat. Selain mudah ditanam, pakcoy juga memiliki nilai jual yang baik sehingga bisa menambah penghasilan. Dengan membudidayakan pakcoy, kita bisa memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari sekaligus membantu menjaga ketahanan pangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar karya serupa di masa yang akan datang dapat disajikan dengan lebih baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi inspirasi bagi siapa saja yang membacanya. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pakcoy adalah sayuran dari keluarga sawi yang kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, kalsium, dan zat besi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki nilai gizi yang tinggi, pakcoy juga memiliki nilai ekonomi yang besar karena permintaan pasar yang terus meningkat. Keunggulan pakcoy lainnya adalah masa tanam yang singkat dan perawatannya yang mudah, membuatnya cocok untuk dibudidayakan oleh siapa saja termasuk pemula. Tanaman ini juga fleksibel ditanam di berbagai media seperti lahan terbuka, pot, polybag, dan metode hidroponik, sehingga bisa dibudidayakan di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dengan manfaat kesehatan, kemudahan budidaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan, pakcoy merupakan pilihan tanaman unggulan yang layak untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu tujuan usaha, dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu membudidayakan tanaman pakcoy sebagai sayuran sehat yang bernilai ekonomi dan dapat dikembangkan untuk konsumsi maupun usaha. Dan untuk tujuan khusus yang pertama yaitu mengetahui cara menanam dan merawat pakcoy dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan lahan atau media tanam agar lebih produktif. Yang ketiga, menghasilkan sayuran pakcoy yang segar dan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam budidaya sayuran. Yang kelima, membuka peluang usaha dan menambah pendapatan dari hasil panen. Yang ketiga yaitu manfaat usaha. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat bagi kelompok dan manfaat bagi konsumen. Dan manfaat bagi kelompok yaitu melatih kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan antar anggota, menambah pengalaman dan keterampilan dalam bidang pertanian, menjaga peluang usaha yang bisa meningkatkan pendapatan bersama. Dan selanjutnya manfaat bagi konsumen, mendapatkan sayuran pakcoy yang segar, sehat, dan bergizi, harga lebih terjangkau karena langsung dari petani atau pembudidaya, menjamin kebersihan dan kualitasnya karena dikelola dengan baik, memanfaatkan lahan kosong sehingga lebih produktif, menambah penghijauan yang baik untuk kualitas udara. Bab 2. Profil usaha. Yang pertama, nama usaha. Nama usaha yang dipilih adalah Green Joy Farm. Nama Green Joy Farm berasal dari gabungan kata green yang berarti hijau, segar, dan alami, dengan coy yang diambil dari sayuran pakcoy. Nama ini dipilih karena sangat menggambarkan usaha budidaya
yang berfokus pada menghasilkan sayuran pakcoy yang segar, sehat, dan ramah lingkungan. Usaha ini tidak hanya menanam pakcoy, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Green Choy Farm berkomitmen menyediakan sayuran berkualitas yang bisa dikonsumsi untuk menjaga pola makan sehat. Dengan konsep hijau dan segar, Green Choy Farm juga ingin menambah penghijauan di sekitar lingkungan. Selain itu, nama usaha ini dipilih karena mudah diingat, terdengar modern, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat sekarang yang mulai peduli dengan makanan sehat. Harapannya, Green Choy Farm bisa dikenal bukan hanya sebagai kebun pakcoy, tetapi juga sebagai usaha yang mendukung ketahanan pangan, peluang usaha baru, dan gaya hidup sehat di masyarakat. Yang kedua, jenis produk. Produk yang dihasilkan dalam usaha ini adalah sayuran pakcoy. Pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran daun dari kelompok sawi-sawian yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Tanaman ini memiliki bentuk daun hijau segar dengan batang berwarna putih yang pendek dan padat. Pakcoy biasanya dijadikan bahan masakan sehari-hari karena rasanya yang enak serta tampilannya yang segar. Sebagai sayuran yang digemari banyak orang, pakcoy memiliki permintaan pasar yang stabil. Konsumen menyukai pakcoy karena mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti tumisan, sup, maupun perlengkapan hidangan. Hal ini menjadikan pakcoy sebagai salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi serta prospek yang baik untuk dipasarkan. Selain itu, pakcoy juga memiliki daya tarik karena ukurannya yang tidak terlalu besar. Bentuknya yang sederhana namun menarik menjadikan pakcoy mudah dikenal di pasaran. Dengan kelebihan tersebut, pakcoy dipilih sebagai produk utama dalam usaha ini karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, metode budidaya. Dalam usaha ini, metode budidaya yang digunakan adalah sistem organik. Budidaya organik berarti menanam sayuran tanpa menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia. Sebagai gantinya, digunakan bahan alami seperti pupuk kompos. Dengan cara ini, diharapkan tanaman pakcoy yang dihasilkan lebih sehat, aman dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Penerapan metode organik dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga panen. Media tanam diperkaya dengan pupuk alami untuk menjaga kesuburan tanah. Selama masa pertumbuhan, pakcoy dirawat dengan penyiraman teratur dan perlindungan dari hama. Dengan metode budidaya organik, produk pakcoy yang dihasilkan tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memiliki nilai tambah di pasaran. Konsumen cenderung lebih menyukai sayuran organik karena dianggap lebih aman dan bergizi. Selain itu, metode ini juga membantu menjaga kelestarian lingkungan karena tidak merusak tanaman maupun mencemari air. Oleh karena itu, budidaya pakcoy dengan sistem organik dipandang sebagai pilihan yang tepat. Yang keempat, keunggulan produk. Produk pakcoy memiliki keunggulan dari segi bentuk dan tampilannya. Daunnya berwarna hijau, segar dengan batang berwarna putih yang padat dan renyah. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat pakcoy mudah dipanen serta praktis dalam penanamannya. Selain itu, teksturnya yang lembut dan rasanya yang tidak pahit menjadikan pakcoy cocok untuk diolah menjadi berbagai jenis masakan, baik ditumis, direbus, maupun dijadikan sup. Dari sini kandungan gizi pakcoy termasuk sayuran yang kaya nutrisi penting. Pakcoy mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, dan serat. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan kalsium berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan seratnya juga mendukung sistem pencernaan agar tetap sehat.
Keunggulan lain dari pakcoy adalah waktu panennya yang relatif singkat. Dengan masa panen yang cepat, tanaman ini bisa dibudidaya berulang kali dalam setahun, sehingga lebih efisien dan produktif. Kombinasi antara tampilan yang segar, rasa yang enak, kandungan gizi yang tinggi, serta masa tanam yang singkat menjadikan pakcoy sebagai salah satu sayuran unggulan untuk dibudidayakan. Bab 3. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar dari usaha budidaya pakcoy adalah konsumen yang membutuhkan sayuran segar untuk kebutuhan sehari-hari. Pakcoy bisa ditujukan untuk rumah tangga karena sayuran ini mudah diolah menjadi berbagai masakan sederhana maupun menu sehat. Dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang tidak pahit, pakcoy cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rumah tangga, pakcoy juga dapat menyasar pasar seperti pedagang sayur, pasar tradisional, dan swalayan. Pedagang membutuhkan pasokan sayuran segar setiap hari, sehingga pakcoy dapat menjadi pilihan yang utama untuk dijual kembali. Keunggulan pakcoy yang cepat panen juga mendukung ketersediaannya secara rutin agar dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu strategi promosi. Strategi promosi utama usaha budidaya pakcoy adalah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Media ini digunakan untuk menampilkan produk secara menarik, membagikan proses budidaya, resep, dan manfaat pakcoy. Selain itu, interaksi langsung dengan konsumen dan testimoni pembeli membantu membangun kepercayaan. Dengan konten yang konsisten, kreatif, dan informatif, media sosial menjadi sarana promosi efektif tanpa biaya besar. Yang ketiga yaitu harga jual. Harga jual pakcoy ditentukan berdasarkan kualitas produk, biaya produksi, dan harga pasaran. Secara umum, harga pakcoy di pasaran berkisar antara Rp8.000 sampai Rp12.000 per ikat yang berisi 5 hingga 6 batang, atau Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Untuk menjaga daya saing, harga jual bisa ditetapkan di kisaran Rp10.000 per ikat dengan tetap memperhatikan kualitas sayuran yang segar dan sehat. Penentuan harga juga mempertimbangkan keuntungan yang wajar. Jika biaya produksi relatif rendah karena menggunakan sistem budidaya sederhana, maka harga jual bisa lebih fleksibel. Dengan begitu, produk tetap terjangkau bagi konsumen, tetapi usaha budidaya pakcoy tetap memberikan keuntungan. Bab 4. Rencana operasional. Yang pertama, lokasi dan luas lahan. Usaha budidaya pakcoy dilakukan di halaman rumah seluas 10 meter persegi. Lokasi ini dipilih karena mudah diakses, tidak memerlukan biaya sewa, dan memudahkan perawatan harian. Meskipun terbatas, lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan penataan polybag. Selain praktis, lokasi ini juga strategis untuk menjangkau konsumen di sekitar lingkungan rumah. Yang kedua, peralatan dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses budidaya tanaman pakcoy adalah sebagai berikut. Peralatan yaitu skop kecil, gembor, sprayer, polybag, gunting, dan tisu. Bahannya yaitu benih pakcoy, tanah gembur, pupuk organik, dan air bersih. Yang ketiga, jadwal budidaya. Pada minggu pertama, tanggal 1 September sampai 7 September, kegiatan yang dilakukan adalah persiapan lahan atau polybag, membuat media tanam, dan penyemaian. Pada minggu kedua, tanggal 8 September sampai 14 September, kegiatan yang dilakukan adalah perawatan benih di persemaian dan pemindahan bibit ke lahan atau polybag saat bertahun 3 sampai 4 helai. Pada minggu ketiga, tanggal 15 September sampai 21 September, kegiatan yang dilakukan adalah penyiraman pagi atau sore dan pemupukan organik. Pada minggu keempat, tanggal 22 September sampai 28 September, kegiatan yang dilakukan adalah perawatan tanaman rutin dan pengendalian hama. Pada minggu kelima, tanggal 29 September sampai 5 Oktober,
Kegiatan yang dilakukan adalah penyiraman dan pemeliharaan rutin dan pemeriksaan kesehatan tanaman. Pada minggu ke-6, tanggal 6 Oktober sampai 12 Oktober, kegiatan yang dilakukan adalah tanaman mulai siap dipanen dan panen pokcoy menggunakan gunting. Bab 5. Rencana keuangan. Yang pertama yaitu modal awal. Skop kecil berjumlah 1 dengan harga 10.000, gempor berjumlah 1 dengan harga 15.000, sprayer berjumlah 1 dengan harga 10.000, polybag dengan jumlah 20 berharga 7.000, gunting dengan jumlah 1 berharga 5.000, tisu berjumlah 1 bungkus berharga 3.000, benih pakcoy berjumlah 1 bungkus berharga 10.000, pupuk organik 1 bungkus berharga 15.000, dengan total semuanya adalah 75.000. Yang kedua, biaya operasional. Yang pertama yaitu air untuk penyiraman dengan harga 20.000, dan yang kedua yaitu biaya perawatan dengan harga 30.000 dan totalnya adalah 50.000. Yang ketiga yaitu perkiraan pendapatan dan keuntungan. Hasil panennya yaitu 20 ikat atau 250 gram per ikat, dan harga jualnya yaitu per ikat adalah 10.000. Dan pendapatan dari semua ini adalah 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Modal awalnya 75.000 dan biaya operasionalnya adalah 50.000, totalnya yaitu 125.000, dan dapat kita simpulkan keuntungan bersih dari hal tersebut 200.000 dikurangi 125.000 sama dengan 75.000. Bab 6. Analisis risiko. Yang pertama, kendala yang mungkin terjadi. Dalam proses budidaya pakcoy, beberapa kendala bisa saja muncul dan memengaruhi hasil panen. Salah satunya adalah faktor cuaca. Misalnya cuaca hujan yang terlalu tinggi dapat membuat tanaman mudah terserang jamur atau busuk akar. Sedangkan panas yang berlebihan bisa menyebabkan tanaman layu dan pertumbuhan terhambat. Selain itu, kendala lain yang sering dihadapi adalah serangga hama dan penyakit tanaman. Hama seperti ulat, kerut daun, atau belalang dapat merusak daun pakcoy sehingga kualitas panen menurun. Begitu juga dengan penyakit layu atau bercak daun yang bisa muncul jika kondisi lahan terlalu lembab. Kendala berikutnya adalah keterlambatan panen. Pakcoy sebaiknya dipanen pada usia 30-40 hari setelah tanam. Jika panen terlambat, maka daun akan menjadi keras, rasa sedikit pahit, dan kurang diminati konsumen. Keterlambatan panen juga berisiko membuat tanaman terlalu tua sehingga nilai jualnya menurun. Yang kedua, solusi yang direncanakan. Untuk menghadapi kendala cuaca, solusi yang direncanakan adalah menutup tanaman dengan naungan sederhana saat hujan deras atau panas terik. Selain itu, penyiraman dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kondisi cuaca agar tanaman tetap sehat. Untuk hama dan penyakit, solusi yang diterapkan adalah penggunaan pestisida nabati dari bahan alami seperti bawang putih, daun pepaya, atau cabai. Penyiapan gulma secara rutin dan menjaga kebersihan lahan juga dilakukan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Sedangkan untuk menghindari keterlambatan panen, solusi yang diterapkan adalah membuat jadwal tanam dan panen yang jelas, serta memantau pertumbuhan tanaman setiap minggu. Dengan disiplin mengikuti jadwal ini, pakcoy dapat dipanen pada usia yang tepat sehingga kualitas dan rasa tetap terjaga. Bab 7. Penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Budidaya pakcoy di lahan rumah seluas 10 meter persegi memiliki potensi menguntungkan dan prospek yang baik. Dengan perawatan mudah, masa panen singkat, dan kandungan gizi tinggi, pakcoy cocok sebagai produk konsumsi sehat dan bernilai jual. Modal kecil dan promosi lewat media sosial mendukung keberhasilan usaha ini. Meski ada tantangan seperti cuaca dan hama, hal tersebut dapat diatasi dengan perawatan rutin dan solusi tepat. Dengan perencanaan dan promosi yang baik, usaha ini efisien dan layak dikembangkan. Yang kedua, harapan dan rencana ke depan. Harapan dari usaha budidaya pakcoy ini adalah bisa menjadi sumber penghasilan tambahan
yang stabil dan menghasilkan sayuran yang segar serta sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, diharapkan usaha ini bisa menjadi contoh budidaya sayuran di rumah yang mudah dilakukan, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Dengan hasil panen yang baik dan kualitas pakcoy yang terjaga, usaha ini bisa terus berkembang dan dikenal banyak orang. Rencana ke depan adalah menambah jumlah tanaman dan memanfaatkan lahan lebih maksimal agar hasil panen lebih banyak. Selain itu, promosi melalui media sosial akan lebih ditingkatkan supaya produk lebih dikenal. Perawatan tanaman juga akan dilakukan secara rutin, seperti menyiram, memberi pupuk, dan mengendalikan hama. Dengan cara ini, usaha budidaya pakcoy bisa terus maju dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk lampiran yang pertama ada gambar 1, yakni desain produk, kemudian tabel 1 jadwal budidaya, tabel 2 modal awal, tabel 3 biaya operasional, dan terakhir tabel 4 perkiraan pendapatan dan keuntungan.